2020 menjadi tahun yang sangat sulit bagi kita semua. Pandemi COVID-19 ini membuat kredibilitas di berbagai aspek menurun, seperti di pariwisata, pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Dampak yang terpengaruh yang sangat jelas adalah di bidang bisnis dan usaha-usaha kecil masyarakat. Lantas, bagaimana sih caranya bertahan di era pandemi ini? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan sosial media dan e-commerce. Kenapa sih kita pilih sosial media dan e-commerce? Sosial media dan e-commerce adalah media yang tepat sebagai pemasaran online atau marketing. Kenapa? Karena di era pandemi ini kegiatan fisik kita harus dikurangi sesuai anjuran pemerintah dan protokol kesehatan. Jadi meminimalisir kontak fisik yang ada membuat kita juga selamat dari bahaya COVID-19. Nah, dalam online shopping atau belanja secara daring itu membuat kontak fisik menjadi lebih berkurang. Nah, di sini adalah keuntungan bagi mereka yang dapat memasarkan produk mereka secara online. Nah, pada tahun 2019 pengguna sosial media dan e-commerce hanya sebesar 5 juta saja, sedangkan pada tahun 2020 dia meningkat sebanyak 2,8 juta. Wow, sebuah angka yang sangat luar biasa yang terjadi naik secara signifikan selama 1 tahun, dan sekarang menjadi 7,8 juta pengguna online shoppers dan media sosial. Nah, ini adalah salah satu kesempatan baik bagi pengusaha-pengusaha untuk promosikan atau advertising their product to online shoppers. Nah, dilansir dari www.paper.id ada beberapa tips bagaimana sih caranya menjual atau mempromosikan advertising our produk kita ke sosial media atau online shoppers. Yuk kita simak. Tips yang pertama yaitu menentukan target pasar. Kenapa seorang penjual sulit untuk melakukan posting penjualan? Kemungkinan besar karena kesalahan dalam menentukan target pasar. Padahal kita tahu target pasar merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penjualan yang harusnya diketahui oleh setiap pebisnis, apalagi di bisnis online saat ini. Untuk mendapatkan potensi pembeli, Anda harus mampu mengetahui dan menganalisis demografi di media sosial tergantung dari barang yang kita jual. Misalnya nih, Anda ingin menjual alat-alat makeup kecantikan, pastikan target pasar Anda seorang wanita, tentukan dia dari usia berapa ke usia berapa, dan juga menentukan kebiasaan yang dilakukan oleh target yang sudah kita tentukan. Tips yang kedua adalah kolaborasi dengan influencer ternama. Setelah menentukan target pasar, Anda harus melakukan promosi gencar-gencaran di media sosial Anda untuk meningkatkan penjualan. Salah satu cara yang paling ampuh adalah kolaborasi dengan influencer ternama atau kayak seperti selebgram ternama. Kolaborasi dengan influencer ternama berguna untuk meningkatkan penjualan dan menarik minat pembeli. Namun ketika Anda menggunakan cara ini, Anda harus menyesuaikan dengan tipe produk Anda. Contohnya seperti ketika Anda menjual alat makeup, sosok yang cocok adalah seperti beauty vlogger dan beauty yang di YouTube. Cara yang ketiga adalah memberikan penawaran spesial. Kita pasti tahu maksud dan tujuan dari memberikan harga spesial ini, yaitu memberikan harga promosi. Promosi adalah suatu tips dalam penjualan yang paling disukai oleh si pembeli. Dalam proses promosi ini kita bisa menghabiskan stok jual barang di gudang kita dan proses penjualan kita pun berjalan dengan lancar. Namun strategi ini kita harus berhati-hati karena dapat memotong harga penjualan kita. Kita harus memperhitungkan dari modal barang penjualan kita sehingga kita tidak merugikan pada penjualan kita. Terlepas dari memberikan harga penawaran spesial ini, kita dapat mendatangkan pelanggan-pelanggan baru untuk memburu harga promosi ini. Nah, yang tips yang keempat atau yang terakhir mengenai soft selling, cara untuk melakukan penjualan tanpa harus terlihat yang sedang menjual produk tertentu. Nah, biasanya permainan kata yang bagus akan mampu menyihir konsumen tertarget sehingga mau membeli produk tanpa merasa terganggu nih dengan iklan yang tengah ditampilkan. Cara seperti ini yang lebih ampuh daripada hard selling yang biasanya malah membuat para konsumen risih dengan produk yang dijual. Nah, ada banyak nih strategi promosi tentang soft selling. Yang pertama, membagikan sampel produk. Yang kedua, berikan informasi relevan yang berguna untuk audiens. Yang ketiga, menggunakan gambar atraktif dan ikonik. 4.
giveaway atau mempromosikan produk itulah. Nah, itu dia ada 4 tips dari kami yang kami bagikan secara langsung kepada kalian agar kalian mengerti bagaimana strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan produk di sosial media atau e-commerce. Semoga tips dari kami bermanfaat ya. Bye! Klappad hatten alla fest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn.